Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Wa ba'du, saudara pemirsa Kipas Channel rahimakumullah. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Pada kesempatan ini kembali lagi kita bertemu dalam talkshow kita yang nantinya kita akan mengangkat tema berpaling dari syariah, pangkal segala musibah. Di tengah-tengah kita telah berhadir Al-Ustadz sebagai narasumber kita, yaitu Ustadz Syarifuddin Caniago. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana Ustadz kabarnya nih? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Bencana besar yang melanda di Sumatera dan beberapa daerah lainnya masih menyisakan duka yang sangat mendalam kepada kita, baik masyarakat banyak, yang mana banyak korban yang meninggal, ribuan yang kehilangan tempat tinggal. Ya, di sini Ustadz kita melihat banjir, langsung aja Ustadz ya. Kita melihat banjir ini. Bagaimana Ustadz melihat banjir besar yang terjadi saat ini Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Ya. Bertemu lagi kita di Kifah Talkshow kita ya, yang kita upayakan untuk tetap kita lakukan sekali dalam seminggunya ya. Dan ini tadi host tadi sudah menyampaikan topik yang akan kita bahas tentang berpaling dari syariah. Itu dia sumber dari segala musibah dan pangkal atau sumber ya. Ya, jadi kalau bicara tentang banjir, longsor dan kejadian-kejadian yang belakangan ini terjadi mulai dari November kemarin, ya, terutama di Sumatera di 3 provinsi, ya, wilayahnya luas sekali sampai melingkupi 3 provinsi, dan itu banyak kabupaten di dalamnya yang kena ya dalam provinsi itu ya. Dan ini tentu adalah gambaran kita ini musibah. Ya, musibah. Jadi kalau kita melihat yang terjadi itu, pertama kan kita melihat bahwa itu terjadi karena curah hujan yang tinggi, dan itu bisa kemudian orang mengatakan ini fenomena alam, gitu kan. Nah, tapi kemudian ketika curah hujan itu sampai ke bumi itu kan dia ada di situ, bumi itu sudah mempersiapkan metode bumi itu agar curah hujan itu tidak langsung mengalir ya. Dengan adanya hutan-hutan ya, dan ini yang menyerap air duluan ya, sehingga kemudian terserap, apalagi dia dengan pohon-pohon yang akar-akarnya itu menghunjam ke dalam ya, maka di sela akar dengan tanah itu menjadi tempat air masuk ke dalam tanah ya, sehingga penyerapannya sangat besar ya. Sehingga dengan adanya metode dari bumi ini yang sudah disiapkan tentunya oleh si pencipta bumi ya, nah, maka dia hujan itu walaupun dia cukup lebat ya, masih bisa dampaknya itu tidak memunculkan banjir sangat luar biasa ya. Kalau banjir bisa saja ya, tapi dia banjir yang tidak luar biasa ya. Tapi kemudian di sini kita lihat persiapan penciptaan yang dibuat Allah itu untuk penghindaran terjadinya banjir itu ternyata sudah rusak
ya. Dengan adanya aktivitas manusia yang merusaknya, ya, merusak hutan-hutan itu, walaupun mereka ganti dengan tumbuhan lain, ternyata tumbuhan lain itu tidak sama dengan pepohonan dalam hutan, ya. Katakanlah yang apa sekarang itu dia sawit, gitu kan, atau sawit. Sawit itu dia selain dia ada dua hal di situ kan, selain dia hanya tumbuhan tunggal, ya, dia tumbuhan tunggal karena di bawah sawit itu biasanya itu dibersihkan itu kan, dibersihkan oleh si pengelola perkebunan itu dibersihkannya, ya. Sehingga selain dia hanya tumbuhan tunggal, dia itu akarnya itu dia ya mungkin sampai 60 cm aja ke dalam tanah, ya. Makanya kalau dirobohkan itu ya keluar juga. Segitu aja udah nggak ada lagi akarnya kemana-mana, udah terangkat itu apanya itu. Sehingga dia penyerapan dari akar-akar ini dan penyerapan dari tanah itu tidak ada, ya. Kalau di hutan itu kan dia berlapis-lapis itu, ada tumbuhan yang besar, kemudian di bawahnya ada lagi tumbuhan yang kecil, ada bawahnya sampai rumput gitu kan, lalang dan semuanya. Jadi berlapis-lapis apanya itu, ya. Dan itulah yang kemudian kita melihat dan banyak pengamat dan bukan pengamat saja, ya, sebagai orang awam juga kita bisa melihat bahwa kerusakan yang dibuat oleh manusia itulah yang membuat banjir ini menjadi luar biasa, ya. Dan tidak cuman airnya yang luar biasa, tapi dia menyeret tadi ini, ya, pohon-pohon yang sudah ditumbangkan itu untuk mau dijadikan sebagai komoditi untuk dijual atau apa gitu kan, belum sempat diangkut, banyak masih berserak itu dibawa oleh air itu, dan itulah kekuatan air kuat, kemudian di atasnya ada gelondongan-gelondongan kayu yang sangat besar, ya, kadang-kadang diameternya sampai 2 meter lebih itu kan. Nah itu dia, itu langsung menghantam apapun yang dikena di apanya pasti hancur, ya. Dan inilah yang terjadi kita lihat di ini, ya. Maka kalau kita melihat di sini, ini adalah banjir atau musibah yang terjadi diakibatkan oleh tadi ini aktivitas manusia yang sudah merusak tadi, ya, merusak tatanan dari alam sebagaimana yang sudah diciptakan oleh Al-Khaliq tadi, ya. Nah, ini dia mungkin gambarannya, ya. Jadi ini adalah akibat dari kerusakan itu. Ya, kita melihat Ustaz, ya, akibat kerusakan ini. Penyebab pasti dari banjir ini apa kira-kira Ustaz, ya? Entah tata kelola hutannya yang rusak atau apanya. Jadi yang menyebabkan banjir ini apa sebenarnya Ustaz? Sebutlah ini bencana, Ustaz. Yang menyebabkannya apa ya Ustaz? Jadi kalau tadi kan kita masih belum selesai di situ kan, ada orang aktivitas, udah kita lihat memang itu dia itu punya andil besar untuk memunculkan banjir yang mengerikan ini, ya, mengerikan dan dahsyat, punya daya rusak yang luar biasa gini kan. Nah, tentu pertanyaan kita berikutnya, kenapa bisa ada itu gitu kan? Kenapa bisa hutan itu dihabiskan apa segala macam, ya? Apa kemudian yang menyebabkan itu dibolehkan? Nah, padahal kemudian kalau kita tahu, orang pun pasti ngerti lah, ya, pasti ngerti sebenarnya bahwa kalau ini diganggu, ini akan terjadi kan, terjadi dia bencana-bencana, ya. Kalau diganggu dia keseimbangan dari ekosistem itu kan akan terjadi bencana, ya. Tapi kenapa itu terjadi, ya? Nah, maka kemudian kalau kita sampai ke sini, kita melihat bahwa seluruh aktivitas itu, ya, penebangan pohon dan segala macam, penggantiannya dengan pohon-pohon sawit tadi yang itu tidak memadai untuk mengganti hutan tadi, ya. Tentu itu tidak bisa dilakukan oleh orang per orang, ya, maupun perusahaan atau apa, tidak bisa mereka lakukan itu kalau mereka tidak mendapatkan izin untuk melakukannya kan. Izin itu dari mana? Izin itu pasti dari pemerintah, ya, pasti pemerintah, ya. Tanpa ada izin dari pemerintah tidak akan mungkin mereka bisa melakukan itu, ya. Dan pemerintah untuk memberikan izin itu, ya, bisa dalam satu hal mereka memberikan izin itu untuk menambah income negara. Nah, itu kan, menambah income negara. Tapi kalau kita melihat dia
semestinya kan negara itu mencari income itu harus memikirkan dampak. Dampaknya. Tidak kemudian ini ada income ini, oke kita bikin tanpa ada dia pengkajian secara ilmiah. Ini dampaknya bagaimana ya. Dan ini kan kalau kita lihat di Sumatera ini kan dia tidak cuma masalah perkebunan ya, ada lagi tambang. Tambang itu sebenarnya kalau dia aktivitas dia kan mengorek ke dalam ya. Dari situ sebenarnya tidak langsung bukan aktivitas yang bisa menyebabkan banjir gitu, mengkorek ke dalam dia kan. Tapi sebelum dia mengkorek ke dalam itu harus dibersihkannya. Tumbangkan dulu. Iya, dibersihkannya dulu tempat yang mau dikoreknya itu masalah ya. Makanya kita lihat ketika kemarin kita turun gitu kan, menyalurkan bantuan, kita lihat itu di bukit-bukit itu udah pada botak-botak gitu kan. Dan kemudian itu ya, ketika dia negara itu tadi itu Memberi izin. Cenderung mereka itu memberikan izin hanya untuk mencari maslahat, ya. Bahkan sampai dia mengabaikan dampak negatif, itu adalah gambaran atau dari hasil akhir dari orang-orang yang punya prinsipnya dalam ekonominya adalah prinsip kapitalis. Nah, jadi kalau kapitalis itu kan mereka itu memanfaatkan segalanya dan kemudian itu mereka ya dalam pandangan kapitalis itu kan mereka harus mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mengeluarkan modal sekecil-kecilnya. Nah itu ya. Jadi mereka itu tidak akan hirau dengan dampak itu ya, dengan dampak itu. Makanya kita lihat sesudah kejadian ini pemerintah bukannya kemudian menghentikan itu semua, ya, bahkan muncul lagi statement-statement mereka yang mengatakan penggantian hutan dengan sawit itu ya sesuatu yang bagus. Tetap aja masih muncul gitu kan. Nah, padahal sudah jelas itu sesuatu yang buruk dari sisi kerusakan ekosistem. Ya. Nah, tapi tetap aja muncul ya. Nah, makanya itu ya. Jadi kita melihat sini adalah hasil akhir dari penerapan sistem kapitalisme yang memang diterapkan di negara itu ya. Di mana di sini negara itu istilahnya kalau dalam sistem kapitalisme negara itu dia memberikan keleluasaan itu kan kepada siapa saja untuk melakukan apa saja gitu kan. Jadi negara hanya sebagai fasilitator ya. Nah, bukan negara muncul di situ sebagai pengelola ya. Jadi kalau dia pengelola itu bukan negara, tentunya pengelola itu adalah pengelola yang mencari keuntungan ya. Kalau negara yang mengelolanya dia tidak tujuan mencari keuntungan tapi tujuan melayani. Gitu seharusnya kan, melayani kebutuhan orang ya dikelolanya lah agar kebutuhan orang itu terpenuhi tanpa mencari keuntungan. Itu seharusnya kalau negara atau pemerintah yang mengelola ya. Tapi kalau dia di asing atau perusahaan pasti tujuan utamanya profit. Pasti keuntungan ya, pasti keuntungan yang menjadi dasar utamanya ya. Jadi inilah yang membuat hal ini terjadi ya. Makanya kalau dia sistem yang itu tadi kapitalisme itu yang tetap diterapkan di negeri ini ya, pemerintah itu tidak bisa menahan ya, tidak bisa menahan. Umpamanya kalaupun dia ingin menahan ini agar jangan terjadi ini lagi, nggak bisa. Karena dalam prinsip kapitalisme itu sesuatu yang bebas. Ya. Kebebasan dalam kepemilikan itu kan, dalam kapitalisme dia. Kalau dalam bahasa Arabnya dia hurriyatul milkiyah. Hurriyah milkiyah gitu kan. Kebebasan kepemilikan ya. Nah, sehingga itu yang terjadi ya. Nah, makanya itu terjadi bukan anomali ya di negeri kita aja. Itu semua di seluruh negara. Makanya kita lihat seperti Amerika ya, mereka sudah bisa dibilang mereka itu negara yang cukup kuat dari sisi dana-dana dalam negaranya, tapi mereka masih menjarah kemana-mana gitu. Memaksa negara-negara kecil untuk memberikan pengelolaan SDM-SDM-nya kepada perusahaan-perusahaan yang dari Amerika ya. Itu masuk terus kemana-mana mereka. Bahkan kalau tidak dikasih diserang ya, seperti yang baru ini kita tahu tentang Venezuela. Ya, ketika pemerintahnya itu menolak ya,
mereka culik presiden. Ya apanya kapitalisme, dari kapitalisme itu dia mengumbar kepada manusia itu untuk meluapkan keserakahan. Jadi keserakahan itu difasilitasi. Nah, itulah yang terjadi ya. Jika keserakahan difasilitasi ya. Ya tunggu sajalah kerusakan bumi kan. Nah, kerusakan bumi. itu mungkin gambarannya. Masuk ke sistemnya. Jadi penyebabnya ini karena penerapan sistem kapitalis. Kapitalis ya. Makanya keleluasan dikasih kepada individu yang menganut sistem kapitalis. Dari penjelasan Ustadz ini, apakah dalam Islam, bagaimana Islam menjaga agar bencana-bencana seperti ini tidak terjadi? Iya. Ya itu tadi ya. Jadi kita tadi kan di negeri ini kita menerapkan sistem kapitalisme dan kita harus lihat ya, ini sudah berkali-kali ini kita sampaikan di forum kita ini kan. Ya, tentang keburukan-keburukan ini ya. Ya biar kemudian umat kemudian mereka sadar ya bahwa ini adalah sistem yang buruk ya. Nah, dan kemudian ya apakah kita hanya bisa menghujat sebuah sistem, menunjukkan keburukannya tanpa memberikan solusi kan? Tentu tidak ya. Bukan begitu. Kita ini menyampaikan ini buruk ya. Sama seperti amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan. Nah, ini kemungkaran kita cegah, tapi kemudian kita ajak kepada yang ma'ruf ya. Yang ma'ruf itu apa? Karena kita sebagai seorang muslim, kita yakin bahwa yang baik itu adalah Islam ya, Islam. Jadi kalau kita meyakini Islam itu yang baik, apakah mampu Islam menjaga ya, agar ini tidak terjadi ya, tidak terjadi. Ya, jadi mungkin kita seperti yang juga pernah saya sampaikan itu dia begini, kita melihat gambarannya dulu bahwa sebelum di alam semesta ini makhluk yang terakhir diciptakan Allah itu adalah manusia ya. Jadi sebelum manusia ada, ini sudah alam ini sudah ada penghuninya. Udah ada penghuninya ya. Dan sebelum manusia itu ada, penghuni yang diciptakan Allah di alam ini semua ya, di bumi ini adalah makhluk-makhluk yang tidak punya kemampuan untuk merusak alam. Mereka tidak punya kemampuan merusak alam. Coba lah kita binatang ya. Nggak ada kemampuan mereka merusak alam bagaimanapun ya, biarpun gajah sebesar-besar dia nggak ada itu. Nggak ada itu kemampuan untuk merusak alam itu. Ya. Seperti burung dan lain-lain semuanya ya. Nah, jadi dia apapun yang mereka hasilkan, mereka ini kan itu dia akan kembali didaur ulang oleh alam. Nah, daur ulang oleh alam. Dan alam itu istilahnya tidak masalah lah dengan apa mereka. Alam itu bisa healing ya. Dia bisa memperbaiki menyehatkan dirinya sendiri ya. Tapi begitu manusia, jadi manusia itu turunlah manusia diciptakan Allah, jadi punya sifat merusak, mampu merusak. Ya, itulah sifat dari manusia ya. Dan ini juga waktu penciptaan itu disampaikan oleh malaikat itu kan. Nah, ketika Allah mengatakan aku hendak menciptakan khalifah fil ard, yaitu manusia gitu kan. Ya, malaikat itu apa? Mereka itu akan menumpahkan darah dan lain-lain ya, pokoknya buruk lah gitu kan. Nah, dan kemudian Allah mengatakan aku tahu apa yang aku lakukan itu kan. Jadi ini ya, makanya kemudian muncul kenapa manusia itu Allah menciptakan makhluk yang mampu merusak alam ya. Apakah memang Allah ingin alam ini rusak? Kan tentunya gitu kan, ada pertanyaan begitu ya. Dan nggak mungkin kan, nggak mungkin ya. Karena secara sunnatullah alam itu sudah diatur oleh Allah itu agar tidak terjadi kerusakan ya. Kalau kiamat itu lain, bukan kerusakan itu. Nah, karena sudah sampai batas umurnya itu kan, kalau kiamat itu bukan kerusakan. Kalau kerusakan itu kan dia
sedikit demi sedikit ya. Kalau kiamat itu kan serentak burst gitu kan. Habis semua. Nah, jadi bukan kerusakan. Yang kita maksud ini kerusakan, merusak gitu kan. Makanya ada di dalam Al-Qur'an itu Allah berfirman, la tufsidu fil ard ya. Jangan la tufsidu fil ard ba'da islahiha ya. Jangan kalian membuat kerusakan, jangan kamu membuat kerusakan di bumi setelah bumi itu sebelumnya dalam keadaan yang baik. Nah, itu kan. Jadi kalau udah demikian, ini firman Allah ini kepada siapa? Nggak mungkin kepada hewan, nggak mungkin kepada jin, ini kepada manusia. Manusia. Nah, karena manusia yang punya. Jadi dia sebelum manusia itu ada semuanya baik. Ya. Makanya Allah mungkin jangan kamu melakukan kerusakan. Ya. Tapi ternyata manusia itu merusak juga. Nah, jadi bagaimana konsepnya? Konsepnya itu kan kita melihat gini. Jadi kemampuan merusak pada diri manusia itu diberikan Allah itu hanya sebagai sebagai ujian, ya, ujian bagi manusia. Apakah manusia itu dalam kehidupannya dia akan tetap menjadi orang-orang yang tidak merusak atau menjadi orang yang perusak. Jadi ada dua ini kan. Ini nanti akan di yaumil mahsyar di hari akhirat nanti akan ditempatkan pada tempat yang berbeda gitu kan. Maka kemudian ketika kecenderungan manusia itu untuk melakukan apa saja yang diinginkannya, sehingga itu kan kecenderungan yang lebih mengarah kepada kerusakan itu. Kalau mengikutkan syahwat nafsunya gitu kan, kerusakan. Makanya kemudian Allah memberikan kepada manusia syariat, ya, tuntunan, ya. Begini. Ini semua syariat itu agar kita jangan merusak. Agar kita merusak. Jadi itulah makanya dari situ aja kita bisa melihat bahwa Islam itu adalah agama yang punya tuntunan agar manusia itu jangan merusak. Siapa saja yang mengikatkan dirinya dengan syariat, ya, maka dia akan menjadi manusia di muka bumi ini yang secara instan akan menjadi manusia yang bukan perusak. Begitu dia meninggalkan, udah selesai cerita ya. Nah, selesai cerita ya. Nah, itu dia. Dari sisi ini aja turunnya Islam itu adalah tujuannya agar menjaga manusia agar jangan merusak. Ya. Itu. Kalau yang di luar tadi kan itu tidak ada tuntunan-tuntunan. Jadi manusia itu melakukan segala sesuatu keinginannya, dan kalau mereka bertentangan maka nanti yang menang itu adalah suara yang paling banyak. Tidak lagi melihat suara yang paling banyak itu benar atau tidak gitu kan. Pokoknya mereka suara terbanyak itulah kebenaran. Itu dalam sistem demokrasi kita ya, itu dalam sistemnya. Nah, tapi dalam Islam tidak ya. Biarpun cuma satu orang yang itu dia benar, maka dia harus dianggap benar. Nggak boleh dia yang lain itu kemudian dia dianggap benar. Ya, kalau dalam Islam itulah dia syariatnya itu. Makanya dari situ dia terlihat ya. Syariat itu bisa untuk menjaga manusia ya. Manusianya yang perlu dijaga. Biar tidak melakukan kerusakan gitu. Nah, karena kita ini punya kecenderungan ya, karena kita punya tadi hasrat ya, nafsu ya, syahwat dan lain-lain itu ya. Maka itulah syariat itu yang akan menjaga ini semua agar tidak memunculkan kerusakan ya. Nah, dan kemudian Allah di dalam Al-Quran juga Allah berfirman ya, walau anna ahlal qura ya, jika saja penduduk sebuah negeri amanu wattaqau ya, mereka beriman dan bertakwa ya, dan tentunya itu kalau kita bilang itu seorang itu beriman dan bertakwa, itu adalah orang yang dia berjalan di atas syariat. Ya kan? Gak mungkin kita mengatakan dia beriman dan bertakwa tapi dia maksiat itu, melakukan pelanggaran syariat, nggak mungkin ya. Nah, dia pasti ini ya. Jadi ketika orang-orang itu dia beriman dan bertakwa, artinya dia berjalan di atas syariat Islam, Allah mengatakan di situ, la fatahna alaihim barokah ya, minas sama'i wal ard ya. Kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan kepada mereka dari langit dan bumi ya. Nah, jadi dia situ kan, ya ketaatan kita kepada syariat itulah yang akan membawa datangnya keberkahan. Ya. Nah, dan kemudian tentu kalau kejadiannya sebaliknya, ya lain yang terjadi kan. Nah, di situ langsung dijelaskan itu.
Walakin kadzabu kan. Nah, tapi mereka itu nggak mau, menolak, mendustakan, ya, nggak mau terikat dengan syariat itu kan. Walakin kadzabu. Ya. Artinya ketika mereka menolak, akhirnya mereka itu membuat kerusakan-kerusakan akhirnya, sadar atau tidak sadar. Ya. Kemudian barulah Allah mengatakan fa'awaznahum, ya, kami ajak mereka bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka lakukan itu ya. Nah, jadi di situ ya. Jadi ketaatan itu akan mendatangkan keberkahan di situ di ayat itu. Tapi kemudian ketika kita tidak taat dari syariat itu, yang datang itu dia bencana, ajab dan lain-lainnya. Nah, inilah yang terjadi ke kita saat ini. Itu dia gambaran dari Islamnya ya. Dan banyak lagi sebenarnya ini kalau kita kaji ya. Belum lagi kalau kita sampai kepada tadi itu bahwa syariat Islam ini walaupun sebaik apapun dia, ketika dia tidak diterapkan, dia hanya tinggal di dalam Al-Quran, ya, tinggal di dalam pikiran-pikiran kita. Ya. Tidak bisa menghalangi orang untuk berbuat kerusakan itu. Ya. Yang bisa menghalangi itu adalah pemerintah, ya, pemerintah atau negara, gitu kan. Nah, jadi di sini kalau memang kita melihat bahwa Islam itu dari syariatnya itu akan bisa menjaga manusia agar jangan membuat kerusakan, maka kita tentunya harus punya keinginan punya pemerintahan yang menerapkan ini kan, menerapkan syariat ini. Ketika dia diterapkan, barulah kemudian itu bisa menjaga manusia itu ya. Kalau sekarang ya nggak bisa lah, seperti itulah yang mereka gali itu ya. Kita walaupun kita tahu ini nggak benar dalam Islam, ini tak benar, ini mau ngapain gitu ya? Ya nggak bisa kan, nggak bisa. Datang Ustadz ke situ, dia ceramah, dia bawanya Al-Quran itu, nggak peduli orang, nggak peduli orang itu ya. Tapi kalau negara yang langsung menerapkannya, ya udah selesai gitu kan, selesai, tidak akan terjadi ya. Nah, makanya itu ya. Jadi ya mungkin itu gambaran dari ininya ya, bahwa Islam itu secara syariat dia pertama, dia sudah syariat yang secara teori, ya, secara teori dia akan menjaga manusia dari melakukan kerusakan, dan kemudian ketika syariat itu diterapkan, maka bukan lagi teori, secara praktek, itu langsung secara praktek ya, secara fakta, secara praktek itu akan menjaga manusia jangan merusak ya. Nah, sehingga kemudian dalam pikiran manusia itu kan udah terjauhkan dia dengan alam pikiran kapitalisme ya. Nah, kalau kapitalisme itu kan dalam bahasa Arabnya itu kan dia luar biasa mereka menyebut kapitalisme itu. Kapitalisme itu disebut roksu maliyah. Roksu itu kepala, mal itu harta ya. Jadi kayak orang yang berprinsip kapitalisme itu yang ada di kepalanya harta aja. Nggak peduli lagi dia itu dapat dari mana, mau menjolimi orang, mau apa, pokoknya harta-harta. Ya. Makanya itu yang kita lihat di apa kita sekarang ya, di pejabat-pejabat ya banyak yang begitu ya. Udah dia pejabat dan itu punya mendapatkan gaji, income yang banyak, dia masih pegang perusahaan lagi, gini-gini, masih ketua partai lagi, dapat lagi di situ, masih apa? Kalau kita melihat apa di sini, gambarannya itu gambaran serakah, gitu kan? Nah, serakah. Karena dia masing-masing itu kan dia membutuhkan waktu itu. Dia sebagai menteri itu udah butuh waktu dia di situ. Ya. Jadi ketika dia mengambil lagi yang lain itu berarti dia mencuri waktu sebagai menteri ini, mencuri waktu itu. Itu kan sudah berdosa, sudah korupsi waktu itu. Menyalahi akad ini penugasan amanah-amanah itu kan. Itu ya. Makanya kalau dia kapitalisme itu dia mau memfasilitasi keserakahan. Nah, Islam itu bisa menjaga manusia itu agar walaupun gejolaknya ya, karena kalau kita tahu kan ada gurjatul baqa ya, gurjatul baqa itu kan dia ingin ini ya, tapi tetap terjaga ketika dia itu diatur dengan Islam. Diatur bukan secara pribadi tapi diatur oleh adanya penerapan dari pemerintahan.
Sehingga kalau penerapan pemerintah, kalau dia melanggar dia dihukum. Gitu. Ya. Jadi jelas efek jerahnya saya. Iya, pikirannya ya. Mungkin itu ya gambaran dari ini. Secara singkat. Sebenarnya masih panjang itu kan. Waktu kita terbatas juga. Ya itu mungkin. Terima kasih Ustaz ya. Iya. Memang benar, tanpa diterapkannya Islam itu kerusakan memang bakalan terjadi saya dari sistem perizinan tadi seperti yang dijelaskan oleh Ustadz. Iya. Kapitalis leluasa untuk Iya. berbuat ya. Dan kalau Islamnya saja dipelajari mungkin nggak berefek ke saya. Iya, iya. Nah, dalam penerapannya kita Penerapannya yang perlu. disinilah menjaga agar bencana-bencana yang seperti kita bahas tadi itu tidak terjadi. Iya. Ya saudara pemirsa Kifah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi benar yang kita angkat tema tadi adalah berpaling dari syariah, pangkal segala musibah. Karena tidak diterapkannya syariah Islam, maka terjadi bencana-bencana yang cukup lama kita meninggalkan syariah tidak diterapkan di negeri kita ini. Semoga kedepannya kita sadar akan nantinya untuk berpegang kepada syariah Islam untuk diterapkan. Ini kesadaran kita untuk kita suarakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, memberikan kita terus kesadaran untuk bisa menerapkan syariat Islam ke depannya. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.